Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadha ila yaumin akhir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat sebleker? Kita berjumpa kembali. Backgroundnya beda sahabat, layangan. Baka anaknya nangis aja digawaning dukun, nenek pay layangan idep. Insyaallah idep ya sahabat. Oke sahabat, seperti apa yang telah saya utarakan di video sebelumnya, yaitu meminta saran dari sahabat-sahabat, apakah saya harus membacakan hukum mengeramik kuburan, sahabat. Ya, ketika melihat komentar-komentarnya, ya wis bacakan belah, dibacakan. Nah, wis kunci urusannya kono melu beli melu beli kono beli sahabat. Oke sahabat, alhamdulillah pada malam hari ini ya, semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sugi beras, barangnya akas, sering keramas, kon penting. Oke, baik sahabat. Juga ada pertanyaan dari siapa itu sahabat ya, mengenai membuat bangunan kuburan dibangun di tanah milik umum. Nah, itu juga akan menjadi pembahasan pada malam hari ini. Bagaimana hukumnya membuat pondasi, bikin bangunan di pekuburan milik sendiri, tanahnya maupun milik umum, sahabat. Oke, sebelum dimulai kita ngopi dulu. Nih, ngopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis sahabat, ngopi be, ngopi malam minggu jomblo ya wis, ngopi be wis ya bon. Ya baiklah sahabat, kita mulai. Saya akan membacakan ibarat dari kitab Fathul Mu'in fi faslin fis sholati alal mayyit muhimmatun. Yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'alal qabri lil ittiba'i. Disunnahkan meletakkan pelepah apa saja, rumput apa ya, enggak harus korma, panjaan dipanjang di atas kuburannya disunahkan. Khadra'i yang berwarna hijau, aja bunga mawar warna hijau, pelepai warna hijau alal qabri di atas kuburannya, lil ittibai karena mengikuti sunnah kanjeng Nabi. Jadi di kuburan ada rumputnya itu jangan dicabut sahabat, jangan dicabutin. Kalau bisa dirapikan tubuhannya, kembangnya karena di kuburan kah dirapihkan, jangan dipoteli konon. Wali annahu, napa sih kudu mengkonon, kudu dirawat tubuhan karena di kuburan ya. Wali annahu yukhaffafu anhu bi barokati tasbihiyah. Jadi karena tumbuhan tersebut itu dapat meringankan beban mayit, siksa mayit, bibarokati tasbihiyah, karena berkah tasbihnya, panjaan jaridatin khodro, yaitu rumput yang hijau lah wis, kanan kuburan, tanaman yang ada di kuburan itu membacakan tasbih untuk mayit. Ngerokok dikit sahabat. Jadi aja dicabuti ya sahabat. Ila angkola, sekiranya oleh berkata, kola yaitu musonnif, pengarang dari
Fathul Mu'in. Wa kuriha binaun lahu, dan dimakruhkan membangun bangunan untuk kuburan. Jadi makruh sahabat, kuburan dibuat bangunan itu hukumnya makruh. Ailil qabri aw alaihi, di kuburannya dibangun ataupun di atas kuburannya itu makruh menurut Ki Musannif, pengarang kitab. Li sihhatin nahyi, kerana kesohehan larangan anhu bila hajatin, kesohehan larangan dari membangun bila hajatin, kalau tidak ada hajat. Ya, kalau ada hajat nggak apa-apa, kalau ada uzur misalkan ya atau apalah. Hajatnya itu seperti apa yang boleh dibangun, kuburan yang boleh dibangun? Ka khaufi nafsin, takut penggalian gitu sahabat. Tanah itu takut digali orang. Aw hafri sam'in, atau pelubangan binatang buas, bokat anak satoan hewan ngudak-ngudak kuburan terus dijokot mayitnya dipangan lo. Hajatnya seperti itu. Aw hadmi sailin, atau bokat longsor, kena banjir akhirnya dipondasi bari aja acak-acakan lo, bari aja blorot ya mayitnya kuburannya iku ora apa-apa. Wa mahallu karohatil bina'i idza kana bimilkihi, hukum makruhnya itu jika tanah pekuburannya milik sendiri sahabat. Artinya jika tanahnya itu milik sendiri terus dibikin kuburan. Nah, dibikin kuburan terus dibangun iku makruh. Kecuali ada hajat maka tidak apa-apa. Jadi orang makruh lamun ana hajat itu kalau tanahnya milik sendiri. Fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin, jika bangunan itu bangunan pekuburan itu sendiri kalau tanpa hajat, mimma maros, seperti sesuatu apa yang telah lalu, au nahwi kubbatin, atau seperti dibikin kubah, alaihi, di atas pekuburan, bimusabbalatin, di tanah pekuburan milik umum. Jika di tanah pekuburan milik umum, sahabat, dibikin bangunan atau kubah, nah, dirajak di pondasi konon. Wahia utawi bimusabbalah, tanah tanah pekuburan umum, ma i'tada ahlul baladi ad-dafna fiha urifa asluha wa musabbaluha amla. Nah, jika tanah pekuburan itu dibangun tanpa hajat dan sudah menjadi kebiasaan dari penduduk negeri itu dan diketahui terhadap asalnya, wa masaluha, yang memberikan tanah itu. Jadi kalau tanah milik umum itu harus izin dulu kepada yang punya tanah tersebut. Jika tanah tersebut milik pemerintah, izin dulu nih pemerintah arep dibangun karena itu milik umum, izin dikit ora konon lo begitu, harus izin dulu terus boleh atau gimana gitu ya sahabat. Lamun izin priben ya. Au mauqufatun atau tanah wakaf, apakah izin ningkang ngawakafaken kono izin harus dibangun langsung ya ningkane haruma mangka haram wahudima wujuban, dan wajib dirobohkan. Hebat. Jadi lamun tanah milik umum iku haram hukumnya, wis ora makruh maneh haram dan wajib dirobohkan.
Mau kan pertanyaannya tadi, pertanyaannya itu apakah harus izin dulu ke yang pemilik tanah? Itu langsung haram. Yang membiasakan sesuatu itu haram. Membangun pondasi di tanah milik umum seperti kubah atau bina bangunan itu haram. Ya membangun yang kayak tadi ada pondasinya baik di kuburannya maupun alaihi di atasnya itu haram kalau tanah milik umum. Li'annahu yata'abbadu ba'da in mihakil mayyiti. Karena kalau dibikin pondasi, dibikin bangunan nanti akan berabad-abad. Akan berabad-abad setelah hancurnya mayit, fafihi tadyiqun alal muslimin. Akhirnya lambat laun kalau dipondasi semua tanahnya akan habis buat kuburan. Terus kalau tanahnya habis itu akan menyiksa kaum orang Islam, akan menyiksa alal muslimina pada orang-orang Islam, nyiksa orang gentenan konon sahabat, nyiksa ya tanah milik umum dipondasi di keramik, nah itu haram. Ya hampura apa gitu sahabat ya. Duduk jarak kita, bukan kata saya, ini kata Kimusonif ya, yaitu pengarang dari kitab Fathul Mu'in, haram dan wajib dihancurkan. Bima la gharda fihi, dan di dalamnya tidak ada tujuan alasan apapun. Emang ya apa rene dipondasi di apa ya, tidak ada apa-apa kon nggak dipondasi konon, nah ke apa-apa dipondasi ya haram hukumnya. Itu juga kalau tidak ada hajat di tanah umum, kalau tidak ada hajat maka haram, bukan makruh tapi haram. Tapi kalau ada hajat ya nggak apa-apa. Kalau ada hajat buat longsor kan blorot ya. Kalau ada hajat, jadi kesimpulannya ini di Fathul Mu'in ya, kesimpulannya kalau di tanah milik sendiri apa namanya, kalau di tanah milik sendiri tanpa ada hajat terus dibangun itu makruh. Tapi kalau ada hajat tidak apa-apa. Kalau di tanah milik umum kalau ada hajat ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hajat itu haram hukumnya dan wajib dihancurkan. Wahudima wujuban, wajib dihancurkan. Yes. Nah itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Kita baca syarahnya. Nah, syarahnya dari Fathul Mu'in yaitu I'anatut Talibin. Kita baca. Ngopi dulu. Udah dulu sahabat. Ya. Wa qala fi i'anatit talibin. Qauluhu wa hudima wujuban. Ai wal hadimu lahu al hakimu, ai yajibu 'alal hakimu hadmuhu dunal ahad. Ya. Jadi maksudnya wahudima wujuban, wajib dihancurkan itu siapa sing wajib ngahancurakan kuburan sing di keramikku, sing wajib ngahancurakan itu siapa sahabat? Yaitu al-hakimu, hakim, pemerintah, ya pemerintah desa lah, ya palurah sing wajib menghancurkan. Jare kitab I'anatul Talibin.
ayajibu yaitu wajib alal hakimu pada hakim palurah gitu. Hadmuhu dunal ahad, menghancurkan itu tidak boleh dunal ahad, tidak boleh pribadi-pribadi. Ora oleh kita terus ngaji kian langsung ngancurakan dewekan bae, ora oleh. Ya, harus pemerintah yang menghancurkan. Nah, itu ya ana. Wa qala Ibnu Hajar nih, pendapatnya Ibnu Hajar nih sahabat. Wa yambaghi anna likulli ahadin hadma dzalika ma lam yasha'anhu mafsadatan. Setiap salah satu orang itu menghancurkan itu malam yakhsha anhu mafsadatan. Ya boleh setiap orang, kata Imam Ibnu Hajar, boleh setiap orang, boleh siapa saja menghancurkan itu kalau tidak ada mafsadah. Bukan tahun gulat hari dewe kan nganggo aku nyewot keluarga naon gulat, bukan gulat. Itu pendapatnya Ibnu Hajar, boleh tapi lamun laka mafsadah atau lamun laka kerusakan, nah lamun laka urusan. Fayata'ayyanu ar-raf'u lil imami. Jadi kudu ngangkat imam. Masalah kunku tanyakan dan mengangkat imam, ditakonakan al adillatu minal ahadithi as-shahihatu. Jadi mengangkat imam, masalah itu tanyalah pada imam, pada ahli agama ya, dengan dalil-dalil minal ahadithi as-shahihah. Nah, setiap hukum itu harus ada dalilnya katanya. Harus ada dalilnya. Apakah ada dalil menghancurkan kuburan ngono lho sahabat. Ngerami kuburan, apa dalil hadisnya ana beli ya kudu ada hadisnya aja. Nah, hadisnya begini sahabat. An Jabir radhiyallahu anhu qala, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah telah melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru, yaitu pada sekiranya dikijing. Apa dikijing? Apa dipondasi, dibangun, pokoknya dikijing kok Rasulullah telah melarang. Wa an yuq'ada alaihi, dan menduduki kuburan. Baus dikijing, diplester lah. Pokoknya pada dodok, dan dodok itu dilarang. Orang oleh haram dodok ning dur kuburan. Orang oleh ya sahabat, bakaji rayaan pada dodoknya ning dur kuburan. Aduh, ya aduh. Kurang ngopi ya kurang aduh. Wa ayyubna alaihi, dan dibangun di atasnya kuburan. Itu hadisnya. Jadi tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Akhrajahu dikeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, itu hadis nomor 970. Wa an Abil Hayyaji al-Asadi qala berkata li maring ingsun pada saya Ali bin Abi Thalib, oleh Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata pada saya, siapa? Abil Hayyaji al-Asadi. Ala ab'atsuka, aku akan ala ab'atsuka, ingat-ingatlah aku akan mengutusku ala ma ba'athani, sebagaimana yang telah mengutus kepadaku alaihi Rasulullah SAW, Allah tad'a timthalan, pada sekiranya tidak meninggalkan oleh patung-patung, illa Thomas tahu, melainkan engkau menghancurkannya, wala qabran musyrifan, dan juga tidak pada kuburan yang ditinggikan. Itu salah satu hadisnya kok dihancurkannya. Kuburan yang ditinggikan kok dihancurkan. Illa sawaitahu,
kecuali engkau meratakannya. Jadi nah itu dua hadis. Akhrajahu dikeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 969. Nah itu dua hadis yang dijadikan sebagai kekuatan daripada pendapat Syekh pengarang Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Maribari, dan juga pada kitab I'anatut Thalibin sarahnya Fathul Mu'in, dan juga di dalamnya terdapat pendapat Ibnu Hajar itu hadis seperti itu diperkuat dengan dua hadis. Kesimpulannya sahabat, jadi kalau tanah milik sendiri itu hukumnya makruh, kalau ada hajat nggak apa-apa. Kalau tanah milik umum itu hukumnya haram bi ghairi hajatin, kalau tidak ada hajat. Ya hajatnya ya apa sama ya kayak apa namanya, ya berarti ada penggalian tali pocong yang buatan dikeduk terus anak binatang buas sahabat. Nah itu kalau tanah milik umum hukumnya haram, hudima wujuban, wajib dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Al hakimu, aparatur desa atau pemerintahan. Oli beli kita dewek mana Melayu ora apa-apa, lamun laka kerusakan, lamun laka urusan. Itu menurut Ibnu Hajar oli dewek, tapi kalau menurut I'anah itu harus pemerintah hakim gitu sahabat. Nah saran dari saya, kita tidak boleh langsung merubah yang tadinya keramik diubah hanya tidak. Ya pelan-pelan cari solusinya. Bagaimana caranya supaya kuburan itu tidak keramik tapi tidak urusan gitu loh sahabat. Meskipun tanah kuburannya izin yang punya tanahnya misalkan, atau tanah wakaf yang mewakafkannya. Kalau tanah pemerintahan izin ke pemerintahnya itu sama saja haram, dan duduk di atas kuburan juga haram. Jadi tapi jangan langsung garis keras hancurkan, tidak, jangan sahabat, santai, ngopi dikit. Nah bil mau'izati wajadilhum billatihi ahsan, bil mau'izati wal hasanah. Jadi bil mau'izatil hasanah, jadi dengan ucapan yang baik. Gimana caranya supaya berubah? Jadi tidak boleh ekstrim ya sahabat, tidak boleh meskipun hukumnya seperti itu, tapi jangan keras. Yang penting kitanya yang tahu, yang belum mengerjakan atau yang mau mengikuti pendapat yang ulama ya dilaksanakan, kalau tidak ya itu terserah Anda. Jadi mayitnya itu sedih sahabat kalau melihat seperti itu tuh, jadi sempit kuburannya itu sempit. Diduga membahagiakan orang tua di keramik, tidak. Di keramik kuburan itu tidak membahagiakan orang meninggal, tidak. Ya mungkin kita sebagai anak itu jare deweke menghargai kuburannya orang tua gitu di keramik, itu tidak. Ya kalau membahagiakan orang tua itu ya seperti kemarin yang pernah dibahas itu kan ya, kirim doa itu membahagiakan orang tua yang sudah meninggal atau nenek-nenek, kakek-kakek, dan berbuat baik bihasanatihim, ya selalu berbuat baik. Mungkin itu saja sahabat, jika kurang paham ya semoga paham. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ya pasti ada, manusia itu pasti ada kesalahan, ada khilaf baik dari kata-kata atau penerjemahan atau apapun, ya saya serba kekurangan. Jika ada kesalahan itu adalah kesalahan dari diri saya sendiri. Jangan lupa sahabat, sebleker wis, like, share, komen wis, bari kulane semangat ya wis. Terus gawe layangan sahabatku, gawe layangan, duh pegel ke ya wis, makanya apa bae sahabat, penting barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.